Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Arif, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cilengsi. Ini tampilan udah dirakitnya. Untuk fan processor sudah masuk, untuk NVMe sudah masuk di bawah. Untuk ini pakai PSU dan sebagainya sudah dimasukkan ke dalam casing. Teman-teman kalau emang nanti mau rakit mikrotik bisa pakai casing akrilik, bisa pakai casing akrilik atau bisa pakai casing tower seperti ini. Dan untuk casing tidak ada penambahan performa dan sebagainya. Ini hanya pelindung aja agar tidak ada binatang yang masuk ke dalam komponen-komponen si komputer tersebut. Khawatir ada binatang masuk dan terjadi konslet, nanti akan ada percikan api dan sebagainya, dihindari dari situ. Nah, enaknya pakai casing nanti kan bisa pasang fan dan sebagainya. Ingat ini Mikrotik X86 tidak wajib untuk seperti apa sih casingnya. Karena casing yang seperti ini pun sudah cukup. Jadi nggak melulu harus PC server dan sebagainya. Untuk PC tower seperti ini pun sudah cukup. Oke, kita cek masuk ke dalam Winbox ya. Kita cek masuk ke dalam Winbox, kita kecilin dulu. Oke teman-teman, ini sudah masuk ke mikrotiknya, sudah diinstal. Versinya sudah cukup jelas, versi 7.16 RC2 atau versi beta. Ini kita cek dulu di bagian resource ya. Di bagian resource ini memorinya terbaca 8 GB dan terpakai 400-an mega. Untuk CPU-nya dari Intel, core-nya terbaca 4 core. Cuman frekuensi hertz-nya itu terbacanya dia naik turun, ngebus gitu. Jadi kalau emang dirasa tidak terlalu berat, dia akan turun. Kalau jika dia full speed, pemakaiannya akan naik sampai harusnya 3,8. Dari 3,4 ke 3,8. Cuman ini turunnya lumayan jauh, sampai 1,7 MHz. Jadinya kita pastikan dulu nanti di bagian speed testnya. Ini kebacanya hanya satu karena tidak pakai PCI Ethernet tambahan dan terbacanya hanya 100 Mbps sesuai dengan sebelumnya unboxing. Jadi kita nanti akan tambah saja Ethernet card-nya. Ini CPU-nya terbaca 4, untuk space NVMe-nya terbaca normal 256 atau ini hanya terbaca 236, nggak apa-apa diabaikan aja. Untuk arsitekturnya udah otomatis x86 64 bit, x86 64 bit. Untuk boardnya ini sesuai dengan yang ada di BIOS ya. Oke, ini RC testingnya. Untuk apa PCI yang terbaca di sini nih, udah ada Intel, udah bisa kebaca pakai Xeon juga, Intel 7 series, kontrol USB kebaca, audio terbaca, PCI Express kebaca, itu slot PCIe ya, yang di bawah ini. Teman-teman lihat di bawah ini. Nah, ini kebaca, ini kalau nggak salah Realtek yang paling bawah. Realtek 810X atau 80 sekian, harusnya baca juga ya. Nanti kalau kita udah pesan Ethernet card dari Intel yang port 1G, akan kita coba. Nah, kita akan tes di tools bandwidth test. Teman-teman nanti bisa cek. Kita akan di mode UDP dulu. UDP di bagian receive, download, dan bot. Ini kemampuan 3570 i5. Untuk TCP-nya, dia mampu CPU load-nya naik terus. Oke, sampai 100% dia mampu bawa 1360 Gbps. Port line-nya aja nanti 1G ya. Kita stop dulu.
Downloadnya juga harusnya sama. Ini tadi download, sekarang upload. Masih 30%, naik terus. MHZ-nya naik juga. Boost sampai mentok di 3,6 MHz atau 3,5 3,6 GHz, enggak sampai 3,8 sesuai spesifikasi dari Intelnya. Ini sudah sesuai sama 1,1 tera ya. Wah, di loopback-nya juga kebacanya segini. Oke, kita cek boot. Ya, kalau di bootnya ya tetap gede UDP, ratusan giga. Karena kalau ditanya, emang ada yang pakai UDP? Ada beberapa game online yang emang pakai UDP, nggak TCP. Nah, ini 600-an giga, tapi kita fokusnya kepada TCP-nya. TCP-nya untuk bagian receipt atau download berapa ya? 0% naik ke 100%. Nah, oke teman-teman, ternyata untuk i5 Gen 3 ini downloadnya lebih besar ya. Downloadnya lebih besar sampai 60 Gbps di mode TCP. Beda dengan kemarin yang Core i3. Oke, kita nanti coba di bagian bootnya. Ini download, ini upload. Kita coba. Uploadnya sama, sekitar 60 Gbps dengan 100%. Oke, cukup. Ya. Sekarang kita coba boot, karena di Mikrotik nggak mungkin download doang sih. Dan nggak mungkin upload doang. Tapi bisa jadi kalau skenario di rumah hanya emang kita pakai NAS, bisa cukup sampai situ. Kita bootnya berapa ya? Oke, ini kecepatan bootnya. Ternyata beda jauh dengan i3 Gen 12. Wajar dengan harga full set tanpa casing, tanpa PSU, yang tadi kita rakit, berarti motherboardnya itu 300 ribuan atau 250 ribu. Terus prosesornya 200, RAM-nya 200 ribu, 16 giga. Udah berapa tuh? Belum sampai sejuta lah sama NVMe-nya. Sudah dapat spek seperti ini. Dengan boot 5,4 Gbps atau 5,5 Gbps ya. Ini cukup banget buat teman-teman yang di rumah memang punya game station dengan kecepatan internet 1 Gbps dari ISP yang kalian pesan atau ISP dari kalian langganan. Cukup banget pakai ini. Tinggal kita kasih Ethernet port 4 slot, udah cukup. Jangan pakai SFP yang 10G karena secara fitur kalau buat download upload dia nggak mampu. SFP itu kan meskipun dia dicolokin yang 10G, satu SFP upload download dia bisa 20 Gbps, berarti ya 10 dan 10. Jadi nggak mampu nih si i5 3570 ini. Jadi kalian harus beli lebih atas lagi. Ini kalau emang skema di rumah jaringan kalian pakai minimal 1 giga atau 5 giga sudah cukup. 5 giga pakai ini dengan CPU load hampir 90%, TCP boot 5,5 Gbps. Cukup banget buat skala teman-teman yang baru bikin penyimpanan pribadi dan konten kreator dan sebagainya. Untuk game station juga udah cukup, untuk ngatur traffic juga cukup. Ini belum ditambah queue masih kosong, firewall juga masih kosong.
Kita nggak main, kita hanya nyoba doang, nggak nyoba di real test, karena di real test beda lagi untuk urusan produksi. Oke, teman-teman, ini fixnya lumayan. Bagi teman-teman yang memang masih berlangganan atau masih punya bandwidth di bawah 500, di bawah 300, ini lebih dari cukup pakai mikrotik seperti ini. Nggak lebih dari 2 juta, sudah dapat 5,5 Gbps buat upload download. Ditanya dibandingkan dengan CCR gimana? Nanti kita akan beli CCR-nya yang 2004. Kita udah beli berapa ya? Udah beli banyak. Ingat untuk PCIe-nya nanti dipasang di sini dari merek Intel, terakhir pesan 1 juta 4 port. Ya, mahalnya di Ethernet port-nya aja kalau ini. Kalau bisa sih motherboard-nya yang banyak PCIe-nya, ini kan yang paling murah PCIe-nya cuman 2. 1 kali 16 dengan 1 kali 1. Jadi kalau teman-teman mau ngerakit mikrotik dengan kebutuhan banyak PCIe, pilih yang slot PCIe-nya yang banyak. Bisa dari Asus, bisa dari hmm, Gigabyte kalau nggak salah, banyak juga tuh slotnya. Pakai aja, kita nggak terlalu butuh USB yang tinggi, kita nggak butuh, aslinya nggak butuh NVMe juga, kita butuh SATA aja sudah cukup. SSD SATA udah cukup. Oke teman-teman, sekian dari saya, Arif. Nanti kita akan coba uji tes 2 motherboard lagi yang low daya. Berarti ini full 77 watt, 100% atau 90% lah ya. GPU load-nya naik turun, teman-teman juga bisa lihat kecepatannya segini. Oke, jika ada kritik dan saran silahkan tulis di komentar. Kita akan balik lagi nanti setelah barang-barangnya ada datang. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.